Ya, silakan bagi teman-teman yang mungkin ingin sampaikan menurut teman-teman apa yang menjadi tujuan utama hidup kita di dunia ini. Ya, mungkin saudara ingin kaya mungkin, atau saudara ingin sukses, atau mungkin saudara ingin menjadi orang yang terkenal. Tidak salah. Tidak salah kita menjadi orang yang kaya. Tidak salah kita menjadi orang yang terkenal. Tidak salah juga kalau kita menjadi orang yang sukses. Ya, karena setiap talenta karunia yang Tuhan berikan harus kita kembangkan secara maksimal. Tapi pertanyaannya, kalau kita menjadi orang yang kaya, apa yang kita gunakan dengan kekayaan kita? Kalau kita menjadi orang yang sukses, berhasil dalam karir kita, apa yang kita gunakan dengan karir kita itu? Kalau kita menjadi orang yang terkenal, apa yang akan kita gunakan dengan popularitas hidup kita? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin ajak kita untuk merenungkan sebenarnya apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Saya akan mengawalinya dengan membaca dari Kejadian 1, ini ayat yang pertama sekali Tuhan berkarya untuk kita. Dalam Kejadian yang pertama ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. 26 dan 27 kita baca ya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini juga kita bisa mengerti bahwa yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan itu bukan laki-laki saja ya, tapi perempuan juga. Jadi di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu punya martabat yang sama. Tidak boleh ada yang saling merendahkan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa Tuhan menciptakan kita ya serupa segambar dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa semua orang yang diciptakan Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 13-14 juga dikatakan bahwa Tuhan yang menenun kita dengan tangannya sendiri sejak dalam kandungan ibu kita. Artinya kita begitu berharga, Bapak Ibu Saudara. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri dan dibentuknya serupa segambar dengan Tuhan. Dan tujuan Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Satu ayat lagi yang saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, ayat yang sangat terkenal di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri, dan ini rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama Tuhan menciptakan kita ke dunia ini agar hidup kita ini bermanfaat, agar hidup kita ini bermakna. Dengar baik, ini penting. Agar hidup kita ini bermanfaat, agar hidup kita ini bermakna sesuai rancangan Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Jadi bukan bermakna, bermanfaat menurut kehendak kita, tetapi hidup kita harus bermakna dan bermanfaat sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti senang makan buah durian gak ya? Kalau istri saya kurang begitu suka. Pasti suka kan? Nah, Tuhan menciptakan pohon durian untuk menghasilkan buah durian dan kita boleh menikmati buah durian. Ada buah mangga, pohon mangga menghasilkan buah mangga. Saat ini ada
Lagi musim mangga, kita boleh menikmati. Bermanfaat. Apa yang diciptakan Tuhan tuh bermanfaat sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Tidak mungkin pohon mangga berbuah durian. Saya ingat lagunya Bruri apa ya? Buah, saya lupa. Buah semangka berdaun sirih. Ya, aneh itu ya. Pohonnya apa, buahnya apa. Nah, seharusnya pohon apa yang Tuhan ciptakan itu berbuah sesuai apa yang Tuhan rencanakan. Nah, contoh lain misalnya ayam ya. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti senang makan ayam kan? Nah, daging ayam bermanfaat. Bisa digoreng, bisa dipanggang, bisa dibikin ayam rica-rica, bisa dibikin ayam woku. Nah, telurnya juga bermanfaat. Ya, bahkan di dalam isi perut pun bermanfaat. Bahkan bulunya pun bermanfaat. Bisa digunakan membuat apa? Shuttlecock. Ya. Nah, semua yang diciptakan Tuhan itu pasti bermanfaat, bermakna. Nah, apalagi kita umat manusia. Jadi yang paling utama itu tidak masalah kalau saudara menjadi kaya. Tidak masalah kalau saudara menjadi sukses. Tidak masalah kalau saudara menjadi sangat terkenal. Tuhan Yesus juga terkenal kan? Tetapi yang penting apakah hidup kita itu bermanfaat, bermakna sesuai tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi ini. Nah, itu yang paling penting, itu yang paling utama. Saya mengambil contoh begini. Saya ambil beberapa contoh. Misalnya, saya sebagai seorang pendeta, seorang pembicara, katakanlah begitu ya. Apa sih tujuan saya menjadi seorang pembicara, seorang pengkhotbah? Apakah tujuannya supaya saya ingin terkenal? Bukan itu tentunya. Apakah tujuan saya supaya menjadi orang yang mungkin ya diundang kemana-mana? Bukan itu juga tujuannya. Tetapi tujuan utama saya sebagai seorang pembicara adalah bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, menyampaikannya dengan cara yang mudah dan dimengerti. Untuk apa saya hanya pintar, katakanlah saya belajar teologi, menguasai bahasa Ibrani, lalu saya khotbah semua dengan menggunakan bahasa Ibrani. Orang akan kagum, luar biasa ya, pendeta berkhotbah dengan bahasa Ibrani. Tapi bermanfaat nggak buat jemaat? Kita orang Indonesia, bahasa Indonesia aja kadang-kadang kita di rapot bisa merah ya. Apalagi dengan firman Tuhan dengan bahasa Ibrani. Ya bukan itu. Tapi tujuan Tuhan menciptakan saya dan Tuhan mengaruniakan saya, katakanlah talenta, karunia untuk memberitakan firman Tuhan. Maka tujuannya bagaimana supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan itu dengan jelas. Soal apakah saya nanti dikenal orang atau tidak itu bukan tujuan utama. Tapi yang penting bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan itu dengan jelas dan dimengerti orang. Karena kalau orang tidak mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang mesti direnungkan? Kedua, misalnya saya sebagai gembala juga. Sudah 16 tahun saya mengembalakan jemaat. Apakah tujuan saya mengembalakan jemaat supaya saya bisa mengumpulkan banyak orang? Orang, waduh, pendetanya punya banyak jemaat. Ternyata bukan itu. Tujuan Tuhan mempercayakan saya sebagai gembala untuk apa? Yohanes 10 ayat 14 katakan bahwa gembala yang baik itu harus mengenal domba-dombanya. Untuk apa saya hanya bisa mengumpulkan jemaat sampai ribuan, tapi saya tidak bisa mengenal satu persatu? Jadi tujuannya bukan supaya, jadi kita jangan bangga sebagai gembala. Oh, jemaat saya 5.000. Tuhan akan tanya, kamu kenal nggak? Gembala yang baik, yang sesuai dengan rencana Tuhan, harus mengenal domba-dombanya. Harus mengenal setiap jemaatnya. Bisa menyebutkan namanya dan tahu masalahnya. Sehingga kita bisa menolong mereka dalam kesulitan. Lalu bagaimana dengan seorang pengusaha misalnya? Apa tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai seorang pengusaha? Apakah tujuannya supaya kita mendapatkan omset yang banyak, keuntungan yang banyak? Ternyata bukan itu. Itu penting. Ya, orang berusaha nggak ada untungnya, bagaimana bisa survive itu perusahaan. Tetapi tujuan utama kita berusaha, misalnya kita memproduksi sebuah produk, tujuannya supaya kita membuat produk itu dengan berkualitas baik.
supaya bisa bermanfaat. Misalnya kita berusaha di bidang restoran misalnya, kuliner ya. Nah, tujuan utama bagaimana kita membuat masakan yang enak, yang sehat, yang bermanfaat bagi setiap orang yang akan memakannya. Bukan fokusnya yang penting untung, tapi misalnya kita membuat makanannya asal-asalan, nah itu bukan tujuan kita. Jadi bagi pengusaha, bagi teman-teman yang mungkin malam hari ini mengikuti live ini dan berprofesi sebagai pengusaha, jangan fokus hanya uang saja. Jangan fokus hanya cuan, ya. Untung terus, bukan itu. Tetapi tujuan utama bagaimana kita menghasilkan produk-produk kita yang baik. Bapak Ibu Saudara pernah lihat kan, ada restoran yang mungkin jauh ya dalam. Saya kalau ke Bandung tuh suka ke mana tuh, ada tempat-tempat yang mungkin cukup jauh ke dalam gitu, tapi karena enak orang cari. Nah begitu kalau misalnya kita mau usaha sesuatu, yang paling utama lah kita fokus kepada kualitas dari produk itu sendiri. Lalu bagaimana dengan karyawan? Sebagai karyawan misalnya, apakah tujuan kita bekerja untuk hanya dapat gaji? Gaji perlu, ya. Seorang pekerja layak untuk mendapatkan upah, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kita harus bekerja dengan kualitas yang terbaik. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukan itu seperti kepada Tuhan. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, kalau bekerja, lakukan itu bukan hanya untuk gaji, tapi melakukan itu untuk Tuhan. Kalau kita melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan, ada bos, nggak ada bos, ya, kita harus bekerja dengan kualitas yang terbaik. Karena kita melakukannya bukan untuk menyenangkan hati bos, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini tujuan utama hidup kita di dunia ini bukan sekedar kita hanya mencari untung. Lalu saya pernah membaca sebuah artikel dulu waktu kami di Sekolah Teologi belajar tentang perbandingan agama. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang Konghucu. Konghucu itu pemimpin agama Konghucu ya. Beliau itu hidup sekitar 5 abad ya sebelum Masehi. Dan pernah murid-muridnya bertanya kepada beliau, "Guru, menurut guru apa yang paling penting ya, yang paling utama di dalam kehidupan di dunia ini?" Lalu dia menjawab, Li, L-I, Li. Nah, itu dalam filosofi bahasa Mandarin, Li itu artinya apa ya? Apa yang kita miliki dan kita dapat melakukan secara bermanfaat. Misalnya kita sebagai pekerja, nah bagaimana kita memanfaatkan tugas kita sebagai seorang karyawan, sebagai pengusaha, atau mungkin kalau kita sebagai guru. Nah, tujuan li kita itu guru, bagaimana kita mengajar dengan baik. Bukan soal nanti kita akan mendapatkan gaji ya, kita akan mendapatkan itu, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak dengan serius, dengan sungguh-sungguh, supaya anak-anak itu bisa pintar, bisa pandai. Itu tujuannya. Jadi yang penting itu, menurut Konghucu dia bilang bahwa kita harus memanfaatkan li kita. Jadi dalam hidup kita punya mungkin banyak li. Misalnya sebagai suami ya, suami itu juga adalah di kita profesi peran yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bagaimana kita menjadi suami yang bermanfaat. Nah, suami yang bermanfaat adalah suami yang setia dengan istri, menyayangi istri, dia menafkahi istri. Demikian juga istri. Istri juga bagaimana dia bisa bermanfaat untuk suaminya. Ya, suami istri bagaimana dia bermanfaat untuk anak-anaknya. Nah, itu. Jadi menurut Konghucu bahwa yang paling utama bagaimana hidup kita itu memberi manfaat. Profesi apapun yang penting kita bermanfaat. Lalu Bapak Ibu Saudara, apalagi saya tempatkan misalnya yang terakhir ya, mengenai gereja. Nah, kalau kita lihat kalau di dalam, saya lupa apa istilahnya, areta kalau nggak salah, kalau dalam Yunani itu ada Socrates mengatakan bahwa kita harus, setiap benda itu pasti ada manfaatnya gitu. Ya, segala sesuatu ada manfaat. Hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Konghucu gitu ya,
bahwa kita punya areta, punya segala sesuatu itu harus ada manfaatnya. Misalnya gini, kalau misalnya kita pergi ke kantor pos, nah kantor pos itu kan pasti ada manfaat kan? Kita pergi untuk apa? Untuk mengirim surat. Lalu kalau kita pergi ke PLN, kita mengurus tentang kelistrikan. Kalau kita pergi ke PAM misalnya, perusahaan air minum, nah kita mengurus tentang air. Nah sekarang bagaimana dengan gereja? Apa manfaatnya gereja ada di dunia ini? Apakah hanya untuk kita membangun gedung yang indah? Oh, orang lihat, waduh, gedungnya bagus ya. Apakah untuk itu? Ternyata bukan demikian. Atau mungkin kita kumpulkan segitu banyak orang, waduh, ramai sekali. Apakah itu? Tidak. Kalau kita belajar dari jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47 itu, bahwa manfaat adanya gereja itu bukan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita punya gedung-gedung yang bagus, fasilitas yang bagus, bukan itu. Tetapi tujuan Tuhan menghadirkan gereja di dunia ini sebagai tempat di mana umat Tuhan berkumpul, memuji menyembah Tuhan, saling menerima, bersatu, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan status sosial, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama saling mengenal, saling berbagi, saling mengasihi, dan saling melayani. Itu yang harus nampak di dalam gereja itu. Gereja itu menjadi bermanfaat bukan karena gedungnya bagus. Untuk apa kita datang ke gereja lalu yang lain tidak saling kenal dengan yang lain? Kalau itu yang kita lakukan, maka gereja telah kehilangan fungsinya. Ya, kehadiran gereja bukan untuk menampilkan gedungnya yang indah, karena gereja itu bukan gedung. Gereja itu orang-orangnya, eklesia, orang-orang yang dipanggil. Jadi yang harus nampak indah itu persekutuan jemaatnya, bukan gedung gerejanya. Nah, inilah tujuan Tuhan bagi kita. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat dan bermakna. Bagaimana kehadiran gereja juga bermanfaat dan bermakna. Jadi kalau di dalam gereja orang suka membeda-bedakan orang, ada orang-orang miskin datang, disuruh duduk di belakang, dan suruh dikucilkan, bahkan mungkin ditolak. Nah, berarti gereja telah kehilangan esensinya. Makna dari kehadiran gereja adalah semua orang boleh berkumpul dari suku mana saja, ya, dari status sosial apa saja, saling berbagi, saling melayani, saling mengasihi. Dan jemaat mula-mula memberikan contoh yang baik bagaimana kehadiran gereja itu bermanfaat dan bermakna. Mereka bersatu, mereka saling mengasihi, saling melayani, dan Alkitab katakan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang kekurangan. Kenapa? Karena mereka membangun persekutuan yang bermanfaat dan bermakna bagi semua. Malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua merenungkan akan hal ini. Dari awal tadi saya sudah katakan bahwa tidak salah kita menjadi kaya, tapi jangan menjadikan kekayaan menjadi tujuan utama kita. Tidak salah kita harus sukses, harus terus berkembang. Saudara sekolah S1, S2, S3, tidak apa-apa. Tapi yang penting bagaimana kita menggunakan kekayaan kita, menggunakan karir kita itu untuk memberikan manfaat dan bermakna. Tidak masalah kalau kita juga menjadi terkenal. Tuhan Yesus juga terkenal. Tapi seluruh hidupnya hanya untuk melayani, dan melayani. Doa saya, biarlah hidup kita ini sungguh-sungguh bermanfaat, hidup kita ini sungguh-sungguh bermakna. Itulah tujuan utama Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Saya percaya kalau setiap umat Kristen bermanfaat dan bermakna, maka akan menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.